inilah beberapa mitos yang membuat orang bisa melihat hantu. Buktikan sendiri kalau berani. Beberapa kalangan memiliki hobi mencari tahu cara agar dapat melihat hantu dan berkomunikasi dengan mereka, mulai dari menggelar ritual hingga persembahan rela dilakukan orang. Berikut merupakan beberapa metode unik yang cukup sederhana untuk dapat melihat hantu. 1. Telanjang bulat saat tidur. Kebanyakan orang sudah biasa untuk melepaskan sebagian pakaian yang mereka kenakan saat akan tidur. Baik itu karena panas ataupun hanya sekedar kebiasaan. Hal ini merupakan ritual wajib agar tidur dapat terasa nyaman. Namun meski gitu, jangan pernah sekali-kali mencoba untuk menanggalkan seluruh pakaian yang kalian kenakan saat tidur, terutama bagi mereka yang takut akan hantu. Karena saat tidur dalam kondisi seperti ini, konon kita dapat melihat hantu dengan sangat jelas. Dan kalau sedang tak beruntung, kemungkinan hantu yang kita lihat tersebut berbentuk cukup mengerikan dan sangat jelas. Tapi bagi yang memang penasaran, hal ini tentu boleh dicoba, dan kalau masih belum cukup, cobalah tidur telanjang sambil berselimutkan kain kafan. Karena saat seseorang tidur dalam kondisi seperti itu, konon hantu pocong akan datang dan menampakkan dirinya. Kemunculan hantu pocong ini sendiri dipercaya karena menganggap kalau orang yang sedang tidur berselimutkan kain kafan tersebut adalah temanya. 2. Mengoleskan tanah kuburan ke kelopak mata. Untuk cara yang satu ini, sudah banyak yang mengaku telah membuktikan kemajurannya. Dengan mengoleskan tanah dari area kuburan ke kelopak mata, konon mereka dapat melihat wujud hantu. Banyak yang meyakini jika tanah kuburan ini dapat secara tak langsung mengundang makhluk halus untuk mendekat, dan dengan aura mistis yang terkandung di dalamnya secara tak langsung, mata batin juga akan terbuka untuk sementara waktu. Karena itu, seorang yang mengoleskan tanah kuburan ke kelopak matanya konon jadi dapat melihat hantu. Sahabat perlu tahu kemampuan gaib dari tanah kuburan ini sendiri untuk membuka mata batin. Dipercaya karena berasal dari tanah kuburan yang mau tak mau akan berhubungan dengan kematian dan juga diselubungi oleh aura mistis. Hal ini secara tak langsung akan membuat hantu mendekat. Karena hantu memang pada dasarnya suka dengan hal yang berbau mistis. 3. Mengerok alis sampai habis. Untuk cara unik berikut ini mungkin sudah banyak yang mendengar bahwa kalau kita mengerok sampai habis rambut yang ada di alis kita, maka ia akan dapat melihat makhluk halus, hantu, khususnya tuyul atau jenis hantu lainnya yang suka mencuri dan merupakan bagian dari pesugihan. Namun selain mencukur alis, masih ada satu syarat lagi untuk dapat melengkapi ritual melihat tuyul ini. Sahabat perlu tahu syarat tersebut adalah dengan tidur di depan rumah menggunakan keset sebagai alasnya dari tengah malam sampai pagi menjelang. Nah, saat pagi ini, konon jika cara ini bekerja, maka yang akan membangunkan kita adalah tuyul yang mengira kalau kita adalah temanya. Tuyul tersebut mengira kalau orang yang tidur tersebut merupakan temanya karena orang tersebut tak memiliki alis seperti dia. Selain itu, cara ini juga mengandung resiko karena jika tak berhasil, bukannya tuyul yang bisa kita lihat, masuk anginlah yang akan mampir ke tubuh kita. 4. Bermain jahe langkung. Untuk yang satu ini, rasa-rasanya sudah banyak yang membuktikan kebenarannya. Karena jahe langkung, selain dikenal sebagai permainan memanggil arwah asli Indonesia, juga merupakan permainan yang cukup terbukti kemanjurannya saat memanggil arwah. Permainan ini juga cukup simpel cara memainkannya.
karena hanya membutuhkan sebuah boneka yang terbuat dari bambu dan batok kelapa yang dibentuk sedemikian rupa hingga berbentuk layaknya sebuah boneka. Boneka inilah yang nantinya akan digunakan sebagai media untuk menampung arwah yang telah dipanggil dalam permainan Jaya Langkung. Sahabat perlu tahu, arwah ini biasanya akan ditanyai hal yang aneh-aneh oleh orang-orang yang bermain Jaya Langkung. Oh ya, untuk memainkan permainan ini sendiri jumlah pemainnya haruslah ganjil, karena arwah Jaya Langkung lah yang nanti akan melengkapinya. Namun dalam beberapa situasi tertentu, kadang arwah yang dipanggil dalam permainan Jaya Langkung justru akan muncul dalam wujud aslinya. Penampakan ini konon akan terlihat sangat jelas. Namun karena biasanya mereka berwujud layaknya manusia, maka orang-orang yang memainkan Jaya Langkung tak akan sadar sampai permainan itu berakhir. 5. Melihat di antara sela kaki. Bagi yang benar-benar penasaran ingin melihat hantu, maka cara yang satu ini boleh dicoba. Meski terdengar sederhana, namun sudah banyak yang membuktikan. Jika kita membungkukkan tubuh sambil melihat di antara dua kaki kita, maka kita akan dapat melihat penampakan hantu. Tapi tentu cara ini tak bisa dilakukan di sembarangan tempat. Kita tetap harus memilih tempat yang angker, maka hantu akan terlihat secara jelas. Kekurangan dari cara ini sendiri adalah saat kita tak lagi melihat dari sela-sela kaki kita, maka hantu yang ada akan kembali tak terlihat. Dan meski cara ini terdengar sedikit aneh, namun nyata-nyata hanya di Indonesia saja cara ini dilakukan untuk melihat hantu. Karena di beberapa negara lain orang juga biasanya akan melihat di antara sela kaki untuk melihat keberadaan hantu. Mereka biasanya akan pergi ke pemakaman untuk mempraktekkan cara unik ini dan membuktikan keberadaan hantu. 6. Menyisir rambut di tengah malam. Menyisir rambut mungkin sudah menjadi kewajiban bagi para wanita, baik itu sehabis mandi, saat akan bepergian, atau bahkan sebelum tidur. Menyisir rambut hampir pasti dilakukan, karena selain untuk kecantikan dan kerapihan, menyisir rambut bagi kaum Hawa juga merupakan ritual untuk merawat diri agar selalu terlihat sempurna. Namun jangan sekali-kali menyisir rambut saat tengah malam, apalagi dalam keadaan yang agak gelap. Hal ini berhubungan dengan mitos yang menyebutkan jika orang yang menyisir rambutnya tepat pada tengah malam dalam keadaan yang gelap, maka secara tak langsung ia akan dapat melihat keberadaan makhluk halus. Sosok hantu ini biasanya akan muncul lewat cermin dengan wujud yang mengerikan. Selain itu, konon juga akan terdengar suara-suara aneh mirip orang berbisik, dan kadang juga cara unik yang konon dapat membuat kita melihat hantu. Keberhasilan dari cara ini tentu bergantung pada lokasi dan juga keberuntungan kita. Hanya saja bagi yang tak bermental kuat, sebaiknya jangan mencoba cara melihat hantu di atas. Karena kalau sampai berhasil, maka bukan kesenangan yang didapat, melainkan teror kengerian yang akan terus teringat seumur hidup. Inilah 7 cara melihat hantu yang sering dipraktikkan orang Indonesia. Jika Anda bukan seorang pemberani, jangan sekali-kali mencobanya ya. Tahu-tahu hantu yang mengerikan akan langsung muncul di depan Anda secara mengejutkan.